Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hari ini aku kembali lagi buat nyapa teman-teman di sini, buat bacain testimoni dari salah satu sahabat pejuang Riyadhah. Kali ini datang dari Kak Evi. Nah, Kak Evi ini menceritakan pengalamannya saat Riyadhah seperti itu. Tapi sebelumnya Kak Evi ini juga pernah kirim DM ya, lebih ke curhat kayak gitu. Kenapa sih Riyadhahku selama 1 tahun ini nggak kunjung datang pertolongan dari Allah? Nggak ada tanda-tanda keajaiban dari Allah. Padahal aku sudah berusaha istiqomah, berusaha rutin, berusaha fokus Riyadhahnya. Dan ketika aku baca DM-nya, Kak Evi nggak mengamalkan cuman surat Yasin Waqiah teman-teman, tapi banyak sekali amalan-amalan lain yang beliau amalkan. Contohnya ya, sholat tahajud. Beliau mengaku sholat tahajudnya itu nggak pernah putus. Masya Allah, tabarakallah. Dan sholat duha selalu beliau juga jalankan. Sholat 5 waktu tepat waktu beliau juga lakukan. Ada juga amalan sholawat Nabi 1000 kali, sholawat Jibril 4444 kali, Al-Fatihah 100 kali, sholawat munjiat 100 kali ya dalam sehari, dan itu rutin. Riyadhah setelah sholat 5 waktu baca sholawat munjiat 100 kali sama ya Fatah ya Rozak 11 kali. Dan yang terakhir Al-Waqiah dan Yasin baru 2 bulanan beliau jalankan. Dan kalau menurut akal manusia nggak mungkin Allah nggak mengkabulkan ya. Sudah banyak banget amalan yang beliau jalankan, tapi kok nggak ada tanda-tanda keajaiban Riyadhah itu bakal datang. Sampai beliau juga bertanya, dosa apa sih Kak yang aku lakukan sampai Allah tuh nggak mau nolong aku, kayak gitu ya. Tapi kerennya Kak Evi ini di dalam kekecewaannya ya, mungkin ada rasa sedikit kecewa. Kenapa kok nggak kobul-kobul hajatnya? Kak Evi ini terus istiqomah teman-teman, bahkan ditambah lagi dengan sedekah. Padahal beliau juga udah tahu ya, uangnya juga sangat menipis, tapi beliau luangkan untuk sedekah. Dan saat aku baca DM dari Kak Evi ini, aku benar-benar yakin Allah itu bukan nggak mengkabulkan hajat atau doa Kak Evi, tapi saat ini Allah itu lagi mengkonversi hajatnya ke hal lain. Atau bisa jadi doa-doa itu masih disimpan sama Allah sampai waktunya benar-benar pas, waktunya tepat, dan Kak Evi sudah siap nerima keajaiban dari Allah atau pertolongan dari Allah. Dan benar teman-teman, belum sempat aku balas isi DM-nya. Yang isi DM kali ini tuh Kak Evi benar-benar ngasih testimoni keajaiban dari Riyadhah yang sudah beliau lakukan selama 1 tahun sebelumnya. Seperti apa keajaiban dari Allah? Apa sih doa yang dikabulkan sama Allah? Dan hajatnya apa aja? Kita langsung aja simak testimoni dari Kak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ovi. Waalaikumsalam Kak Evi. Aku Evi dari Cilacap, Jawa Tengah, penonton setia channel YouTube-nya. Alhamdulillah, makasih. Aku mau testimoni cerita dahsyatnya WY30H dan sholawat yang selama ini aku jalankan Kak. Dulu awal tahun 2020, aku pengen banget beli HP dari gaji aku kerja. Sebenarnya HP-nya sih nggak penting-penting banget ya, karena HP-ku yang ini masih bisa aku gunain dan masih bagus. Pengennya sih beli HP Vivo yang harganya 2 jutaan lebih. Tapi di sisi lain, gaji aku itu juga buat kebutuhan selama ngekos sama transfer orang tua di kampung. Dulu nggak sengaja nonton YouTube-nya Kak Wirda yang pengen apapun coba diselawatin aja sama ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dan juga Habib Novel. Sampai aku cari gambar HP di Google, terus aku screenshot jadiin wallpaper.
Nah, mulai dari situ nih, aku semangat untuk bersolawat 1000 sampai 4444 kali dalam sehari, Kak. Ya, sebenarnya bisa kurang, bisa lebih sih dari angka 4444 kali itu. Aku coba istiqomah solawat, pengen HP baru dari Allah dengan apapun ya, caranya Allah nanti kasih buat aku. Selain itu, aku juga ngedawamin sholawat munjiat 100 kali, Al-Fatihah 100 kali dalam sehari, mulai dari bulan Januari sampai Oktober dengan ikhlas dan yakin bakal dikasih sama Allah. Sempat putus asa sih di bulan November ya, rasanya tuh capek banget. Sempat mikir juga ngapain sholawat tiap hari. Mulut komat kamit, Allah nggak kabulin. Toh kalau pingin HP ya gampang, tinggal beli pakai uang, ngumpulin. Tapi dalam hati sebenarnya sih pingin HP gratis dari Allah. Nah, di saat itu Kak, keistiqomahanku, sholawatku turun sampai beberapa hari udah nggak jalanin riyadhah sholawat pada bulan Desember. Nggak sengaja YouTube-nya Kak Ovi muncul di beranda tentang W30H. Nah, dari situ aku tiap malam nonton sampai berapa channel, hampir semua udah aku tonton. Kecuali tentang desain, maaf ya Kak. Oh ya teman-teman, emang ya channel YouTubeku ini bukan hanya kontennya riyadhah, tapi ada juga desain grafis karena aku memang hobi di sana, sekalian sharing sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Waktu itu belum kepikiran riyadhah sih. Sampai beberapa hari kemudian aku mulai riyadhah W30H minggu kedua akhir Desember. Seminggu kemudian aku ngejalanin W30H, ada cobaan Kak. HP aku jatuh. Layarnya pecah sampai aku nangis. Niat yakin bakal dikabul sama Allah, malah Allah kasih cobaan, HP ku jatuh. Nah, pas jatuh itu, layarnya pecah Kak. Ini ya, seperti ini layar HP-nya pas waktu pecah. Beliau juga kirimkan fotonya seperti apa. Sampai akhirnya aku udah males riyadhah lagi, tapi nonton YouTube Kak Ovi tentang jangan mudah putus asa, juga tentang yakin bakal dikabul, aku rasanya bangkit lagi untuk riyadhah W30H. Mulai dari bulan Januari sampai Mei. Aku udah nyaman rasanya riyadhah, nggak mikir dikabul atau enggak. Yang penting yakin aja deh sama Allah. Sampai aku tulis jurnal di memo HP, setiap hari di checklist. Nah, seperti ini Kak jurnalnya. Aku tunjukin ya fotonya. Ini nih list riyadhah bulan kemarin. Nah, ini jadi salah satu tips nih dari Kak Evi ya, yang mau riyadhahan bisa buat checklist seperti ini biar makin semangat riyadhahnya. Kalau aku dulu, aku share di IG dan WA ya. Alhamdulillah dengan cara seperti itu efektif buat istiqomah. Tapi tergantung teman-teman ya, kalau seandainya merasa nggak enak di share di WA atau di story IG, nggak apa-apa buat checklist seperti ini. Intinya riyadhahnya tetap jalan. Kita lanjut ya. Lebaran bulan Mei kemarin, aku sama Mamas pulang ke rumah. Aku dari Cikarang ke Cilacap dan mama aku dari Bandung ke Cilacap. Soalnya kita beda tempat kerjanya. Dan ternyata Mamas aku tuh kasih hadiah HP yang dia beli, HP baru buat aku. Masya Allah, tabarakallah. Yang gak disangka ternyata HP itu sama persis dengan wallpaper HP aku yang cari di Google. Subhanallah, bersyukur banget. Mungkin ini hadiah dari Allah lewat perantara Mamas aku. Makasih ya Allah, makasih juga Kak Ovi yang telah mengejarkan tentang W30H sama keistiqomahan sholawat dan yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Ternyata nggak semulus itu ya teman-teman kita riyadhah. Emang sih kita nggak mulus. Diuji dulu sama Allah, kadang dipentok-pentokin dulu. Kalau kata Wirda ya, kadang kita jalan disesat-sesatin dulu, ditemuin sama jalan buntu. Ya karena Allah pengen lihat kesungguhan kita. Allah itu pengen tahu seberapa, sampai mana keistiqomahan kita, sampai mana nih ketulusan kita riyadhah. Seperti Kak Evi yang bilang tadi ya, beliau ini sudah menjalankan riyadhah, banyak banget amalan yang diamalkan. Dan waktunya juga nggak singkat teman-teman, itu 1 tahun waktu yang lama loh. Kalau seandainya bisa istiqomah dalam 1 tahun itu luar biasa. Dan aku yakin Kak Evi nih ya, setelah dapat keajaiban HP, kalau memang benar-benar istiqomah ya terus,
gak putus sampai di HP aja. Itu keajaiban Allah pasti bakalan datang luar biasa banget. Dan kerennya lagi ya, Kak Evi ini meskipun hajatnya gak dikabul sama Allah, terus dikasih ujian, HP-nya jatuh, layarnya pecah, padahal uangnya gak ada buat beli HP, dan gak berhenti riadohnya, malah dilanjutin dengan W30H. Dan ketika Kak Evi ini sudah mentok, sudah ya udahlah, terserah Allah mau dikabul atau enggak hajatnya, yang penting aku istiqomah terus riadoh. Nah itu tuh golden time-nya, waktu yang tepat itu sebenarnya yang diinginkan sama Allah. Keikhlasan dari Kak Evi untuk riadoh, bukan sekedar hanya untuk hajat teman-teman. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan riadoh, terus nggak dikabul hajatnya, tapi kita tetap kekeh riadoh ngejalaninnya, kayak gak dibuat beban. Yang namanya hati ini, keikhlasan hati untuk riadoh karena lillahi ta'ala itu bakal datang sendirinya ya teman-teman. Dan Allah pun menyempurnakan niat kita. Makanya kenapa aku selalu bilang ya kemarin sama teman-teman, alah riadoh pingin hajat, nggak boleh tuh, harus ikhlas, harus benar-benar karena lillahi ta'ala. Aku sih sedikit nggak setuju dengan hal itu, karena jujur ya, riadoh dengan langsung ikhlas itu susah teman-teman. Udahlah, kita nggak usah yang namanya munafik. Sudah pasti kita kepingin ibadah sama Allah itu ya karena hajat kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita tetap ya istiqomah, kita tetap sabar, kita tetap kekeh sama Allah, sampai suatu saat kita udah nggak mikirin hajat lagi, keikhlasan itu datang dengan sendirinya. Dengan ditambah ya, dibantu sama Allah menyempurnakan niatnya, kita mah nggak bakalan mikir hajat lagi. Kita mah langsung aja, terserah Allah deh mau diapain, hajatnya dikabul atau enggak. Nah itu rasa keikhlasannya datang. Rasa ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu juga, Allah bakal kasih semuanya yang teman-teman inginkan. Yuk hari ini kita mulai riadoh. Jangan mikir nanti deh aku riadoh kalau udah ikhlas. Nggak usah seperti itu. Nggak apa-apa kamu punya niat riadoh karena kepingin beli HP, beli rumah, beli mobil, dapat pekerjaan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bawa semuanya sama Allah. Insya Allah suatu saat kalau kamu beneran istiqomah ya, fokus sama riadohnya, niat itu bakal disempurnakan sama Allah. Itu aja podcast kali ini, semoga ada sesuatu yang kamu bisa ambil ya dari testimoni kali ini. Kita jumpa lagi di testimoni podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!